Oke, terima kasih Triandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh mahasiswa-mahasiswi dan kaum muslimin kaum muslimat yang tergabung dalam kajian virtual kita, kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini, untuk sekian kalinya kita kembali diberikan oleh Allah nikmat bisa bergabung dalam kajian rutinan kita ini untuk mengkaji ayat demi ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menjadi petunjuk kehidupan kita sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini tibalah kita waktunya di penghujung dari pesan wasiat Luqman Al-Hakim terhadap putranya. Di ayat yang ke-19 dari surat Luqman sendiri, surat yang ke-31 dalam urutan mushaf Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencari maudhu' lain ya, yang insyaAllah akan menambah juga ilmu dan wawasan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan terlebih dulu ayatnya, ayat yang ke-19 ini dalam surat Luqman, ayat yang ke-19 dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtika inna ankaral aswati law sawtul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Waghdud, dan rendahkanlah, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara sungguh adalah suaranya hamir. Hamir itu suara keledai, suara himar, suara keledai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan kita coba ungkap ya pandangan para ulama tafsir mengenai firman Allah ini. Nanti kita cocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW yang berkenaan dengan bahasan kita ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelapangan, kesehatan, dan tentunya tidak mengantuk ya dalam kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah. Kita mulai dari pangkal ayat. Waqsid fi masyika. Dan sederhanakanlah dirimu ketika berjalan, atau dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Maksudnya berjalan ya berjalan pakai kaki ya. Artinya berijlain, dengan kedua kaki kita berjalan seperti biasa, tidak ada maksud lain. Berjalanlah kamu dengan langkah yang biasa dan wajar. Kata Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, tidak terlalu lambat dan tidak pula terlalu cepat, melainkan pertengahan di antara keduanya. Walaupun nanti kita akan bertemu hadis di mana Rasulullah SAW cepat dalam berjalan, tapi dengan catatannya, cepatnya itu dengan catatan. Sesungguhnya kalimat waqsid fi masyika, sebagian orang mungkin menganggap sepele. Sebagian orang mungkin menganggap ini masalah jalan diatur juga gitu, oleh Islam gitu, oleh Al-Quran. Al-Quran ya, ini bukan hadis, Al-Quran malah yang menyebutkannya. Sebagian orang mungkin menganggap seperti itu sepele. Tetapi kalau kita membaca ini Al-Quran, atau mungkin saja ada dalam hadis Rasulullah SAW, artinya perkara ini menjadi perkara yang tidak boleh sepelekan.
harus menjadi perkara yang betul-betul diperhatikan, sama dengan kita perhatikan masalah zakat kita, sedekah kita, salat kita, haji kita. Jalan pun juga seperti itu, harus kita perhatikan gaya melangkah kita, gaya jalan kita. Karena kita ini makhluk sosial. Kita tidak hidup di dunia sendiri, dunia milik saya, dunia milik kita, tidak. Dunia ini milik semua. Allah yang Subhanahu wa taala yang berkuasa atasnya. Ada manusia-manusia lain yang hidup padanya. Dan kita makhluk sosial. Artinya, di balik perintah ini ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Salah satu hikmah yang saya baca di dalam tafsir Al-Quran Karim, termasuk tafsir Imam Qurtubi, disebutkan adalah ini ayat memerintahkan kepada manusia untuk sederhana dalam bersikap. Digambarkan dalam bentuk yang paling sederhana, yang paling ringan tentang berjalan. Ternyata jalan itu, gaya jalan kita itu bisa memberikan pertanda, isyarat, ya, memberikan isyarat atau memberikan tanda akan kepribadian kita. Kita ini orangnya angkuh, atau orangnya sombong, atau orangnya sederhana, zuhud, gitu. Lewat satu sifat yang disebut dengan cara berjalan. Cara berjalan. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW telah memberikan contoh berjalan yang terbaik di muka bumi. Bagaimana caranya? Kata Imam Muslim dalam hadis beliau, sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, beliau berjalan dengan tegar. Berjalan dengan tegar gitu. Jadi kalaupun ada masalah tetap tegar. Ya. Tak mempengaruhi cara jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah oleh para ulama, salah satunya Imam At-Tirmidzi, ya, dalam kitab beliau berkenaan dengan Rasul SAW dan akhlak serta kepribadian Rasul SAW, beliau menyebutkan salah satu cara jalan Rasul SAW itu adalah dengan tidak tergesa-gesa. Dia cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Cepat dan tergesa-gesa dimaknai berbeda oleh Imam At-Tirmidzi. Tak kaja-kaja, jo capek, gitu ya, dimaknai berbeda oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini kitab yang bagus kita miliki masing-masing kita tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini membahas semuanya, dari gaya sisir Rasulullah, gaya berjalan, gaya berbicara, adab Rasulullah dengan tetangga, adab Rasulullah dengan kaum muslimin, adab Rasulullah dengan anak kecil, semua dibahas itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karena Imam At-Tirmidzi. Artinya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang disebutkan adalah Rasulullah SAW itu tidak tergesa-gesa. Walaupun cepat tapi tidak tergesa-gesa. Ya. Hadis disampaikan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi." Kata beliau, Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seseorang yang wajahnya itu lebih tampan ketimbang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aku melihat wajah seorang kecuali yang paling tampan itu wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ka'anna asy-syamsa, seolah-olah matahari itu bersinar di wajah Rasul. Jadi kalau orang melihat matahari kan senang ya, hati kita senang, awalnya gelap kemudian muncul matahari. Itu kan senang hati kita. Jadi kata Abu Hurairah, seolah-olah matahari itu terbitnya di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra' fi mashyati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat berjalan jalannya gitu, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Ya, seakan-akan bumi itu dilipat bagi beliau. Bumi itu dilipat bagi beliau. Bumi itu dilipat biar Rasulullah cepat jalannya. Bahkan kami harus bersungguh-sungguh jika berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innahu laghairu mukritin. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu
Beliau bukan tipikal orang yang cuek gitu, bukan tipikal orang yang cuek, yang biasa-biasa saja. Ya, muktarithin itu artinya orang yang cuek. Muktarithin ya, bukan tipikal orang yang cuek. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW berjalan cepat tapi bukan tergesa-gesa. Yang kedua, Rasulullah SAW itu jalannya tidak loyo dan bermalas-malasan. Gitu. Rasulullah SAW itu, kata Imam At-Tirmidzi, jalannya secara energik, semangat. Jadi kalau Rasulullah SAW itu jalan beliau mengerahkan tenaganya, gitu. Bukan jalan orang yang malas gitu, orang-orang yang loyo, santai-santai gitu, kayak nggak ada tujuan hidup saja gitu. Tidak. Tapi beliau jalannya dengan energik, semangat. Sebagaimana yang digambarkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya mashyan mujtami'an yu'rafu annahu laysa bimasyi 'ajizin wala kaslanin." Apa kata Imam Abdullah ibn Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau jika beliau berjalannya dengan energik, dengan semangat gitu. Sehingga sangat terlihat bahwa beliau bukan orang yang lemas, bukan orang yang lemah gitu. Dan juga bukan orang yang bermalas-malasan. Itu Rasul SAW. Bukan orang yang lemah, bukan juga orang yang bermalas-malasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baghawi dalam kitabnya Syarh As-Sunnah. Kitab Syarh As-Sunnah. Ya. Mungkin dari sekarang kita bisa rubah nih ya cara jalan kita. Yang laki-laki kalau kayak perempuan jalannya tentu berbeda. Tidak bisa disamakan dengan jalan laki-laki. Karena kalau perempuan jalan seperti laki-laki, nanti khawatir disamakan pula wujud laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Karena ada hadis yang mengingatkan, salah satunya itu jangan engkau berjalan dengan malas atau berjalan seperti wanita gitu. Kalau wanita itu kan mesti kalem jalannya, mesti apa namanya, mesti dijaga gitu, tidak cepat seperti tegap seperti layaknya para laki-laki. Kemudian yang ketiga, gaya jalan Rasul SAW itu dengan menghentakkan kaki. Nah, ini mohon difahami nih, menghentakkan kaki ini maksudnya apa ini? Sama nggak menghentakkan kaki seperti menghentakkan kakinya para wanita sekarang itu kalau berjalan, sehingga perhiasan yang ada di kakinya terdengar oleh para pria laki-laki. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sibabin." Jadi Nabi SAW itu kalau berjalan beliau menghentakkan kakinya seakan-akan dia turun dari tempat yang tinggi. Kalau naik gunung kan turun itu kan tuk tuk tuk. Cuman bedanya kan tanah ini nggak kedengaran. Kalau dia marmer itu atau seramik pasti kedengaran itu. Karena awak kan menumpukan kaki kita di tanah biar nggak jatuh kan. Ya, menahan gitu. Nah, kalau bagi sebagian pendaki bahkan bisa mengatakan turun lebih berat ketimbang mendaki. Ya. Karena kita mesti mengerahkan semua tenaga. Ya kira begitulah jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menghentakkan kaki beliau seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi, padahal tidak turun tempat tinggi, datar saja. Gitu. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Di sini dijelaskan oleh Imam Ali Al-Qarni, Imam Ali Al-Qari, Ali Al-Qari gitu. Beliau menjelaskan wal ma'na yamshi mashyan qawiyan sari'an. Apa maksudnya Rasulullah SAW berjalan dengan menghentakkan kakinya seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Disebutkan oleh beliau, maknanya adalah Rasulullah berjalan itu dengan jalan yang kuat, dengan jalan yang cepat. Dalam syarah As-Sunnah, ya, al-hudur yaitu jalan digunakan itu untuk turun dari satu tempat. Asy-syabab artinya al-hudur. Jadi jalannya itu jalan yang digunakan untuk turun dari suatu tempat. Kalau boleh berjalan itu dengan jalan yang kuat gitu. Dengan benar-benar mengangkatkan kaki dari tanah. Bukan seperti jalannya orang yang sombong, atau bukan juga seperti jalannya orang yang santai-santai. Ada juga orang yang jalannya mengangkatkan kaki tapi niatnya sombong. Ada juga orang yang santai tapi niatnya angkuh, sombong. Rasulullah SAW terjauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Ini dia di antara hadis-hadis sebagai penguat terhadap firman Allah, waqsid fi masyika, dan sederhanalah engkau dalam berjalan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau,
Sungguh kalimat waqsid fi masyika ini adalah perintah kepada manusia agar sederhana dalam bersikap. Itu sungguhnya. Ya, walaupun yang dimisalkan itu dari jalan. Jadi sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, dari gaya jalan saja itu sudah kelihatan kepribadian seseorang. Nah, dari gaya jalan. Nah, itu bisa kelihatan dari kepribadian seseorang. Orang kalau kita lihat jalannya pelan kan bisa tertanya kan, Saki ida, Saki ini kan gitu. Ya. Atau kalau orang teriak aja kan kita kadang-kadang kita juga bertanya kan, ada masalah gitu. Padahal dia nggak ada masalah. Jalannya begitu. Jadi agar tidak muncul pertanyaan, fitnah seperti itu, maka jalanlah seperti jalan yang dicontohkan Rasulullah, sederhana dalam berjalan, tidak tergesa-gesa, ya, dan tidak juga pelan sekali di antara keduanya. Terus, waghdud min sautika, waghdud min sautika, ughdud. Ya, ughdud itu artinya rendahkan, lunakkan. Apa yang dilunakkan? Suaramu. Rendahkan, lunakkan suaramu. Masih di ayat yang sama itu kan ya. Sama ini, waktu min sautika ini walaupun dia cuman ada di mulut ya, MULUT, mulut, hanya pada lisan itu. Tapi kita diperintahkan untuk menjaganya, memeliharanya. Karena mulut ini itu bisa mencerminkan kepribadian. Orangnya angkuh, orangnya sombong, orangnya zuhud, sederhana, atau orangnya marah, orangnya sabar, semua bisa diketahui oleh orang lain dari mulut. Maka Islam atur nih mulut nih gimana caranya nih berbicara. Gimana caranya? Seorang muslim itu mesti berbicara. Gimana caranya? Dalam hadis ini, dalam ayat ini dikatakan, bukan hadis ini, dalam ayat ini dikatakan waqtut min sautika. Lunakkan suaramu hai anakku, kata Luqman kepada putranya. Artinya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, jangan sampai engkau berlebihan dalam berbicara. Jadi bicara, tapi jangan terlalu berlebihan dalam bicara. Jangan pula engkau keraskan suaramu ya, terhadap hal yang tidak ada faedahnya. Allah kira mengeraskan suara terhadap hal yang tidak faedahnya, gitu ya. Yang menertawakan orang lain gitu. Karena itu bisa jatuh bahasa orang. Menertawakan orang lain pakai suara tinggi lagi gitu. Nah, itu kalau bisa dijauhkan seperti itu. Karena itu disebutkan dalam ayat ini lanjutannya itu inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ada suara keledai. Imam Mujahid dan beberapa imam-imam lainnya ya berkata waqtut min sautika, rendahkanlah suaramu itu ya, dan suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Artinya adalah suara yang keras berlebihan. Nah, jangan sampai kita kalau bicara itu terlalu keras gitu, berlebih-lebihan gitu, jangan. Karena kalau kita berbicara keras berlebih-lebihan, apalagi yang kita sampaikan itu sesuatu yang tidak bermanfaat, diserupakan kita dengan makhluk gitu ya, bernama keledai. Ya. Dalam hal ini kalau keledai itu melakukan suara, memang tidak ada suara keledai pelan-pelan. Awal-awalnya pelan, kalau sudah lama, teriak dia. Orang yang tidur bisa terbangun oleh suara keledai ini dan suara nada tinggi. Gitu ya. Kalau di kita kan ada keledai ya. Kalau saya karena 10 tahun di Arab, ya udah terbiasa mendengar suara keledai. Gitu. Nah, udah terbiasa mendengar suara keledai. Jadi suara itu mengganggu sekali. Gitu. Tidak ada nada, tidak ada apa-apa gitu. Tinggi lagi. Mengganggu. Kalau orang salat tuh terganggu sekali itu suara keledai. Nanti bisa di search, dilihat nanti di YouTube suara keledai ya. Suara keledai. Ya. Dan suara itu ada suara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya perumpamaan dengan suara keledai ini menunjukkan bahwa hal tersebut diharamkan dan sangat dicela. Tidak baik meninggikan suara untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Itu dicela dalam Islam. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Laisa lana mathalus saw." Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsir beliau waktu menjelaskan waqdud min sautika, direndahkan suaramu ini. Dimasukkan ayat hadis ini oleh Imam Ibnu Katsir. Hadis peringatan yang menyampaikan
Laisa lana mathalus saut, tidak ada pada kita suatu perumpamaan buruk. Ya. Tidak ada perumpamaan buruk bagi kita ini. Ya. Selain al-adid fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Ini kayak binatang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini. Tiada pada kita suatu perumpamaan terburuk terhadap orang yang mengambil kembali hibahnya. Nah, dia ngasih hibah nih. Orang diminta lo hibah tu balik. Melainkan digambarkan dia seperti itu, seekor anjing yang muntah. Lalu ia memakan lagi muntahnya. Jijik kan? Jijik. Maka sama suara tadi juga begitu. Kita tak senang ya, tak suka gitu. Kalau orang teriak-teriak sesuatu yang tidak bermanfaat, kencang lagi suaranya, sesuatu yang bermanfaat, nah, kita tidak suka dengan hal seperti itu. Dan itu disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Imam Nasa'i rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, ayat waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Imam Nasa'i ini mengemukakan satu hadis dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Idza sami'tumus siyah ad-daikah fas'alullaha min fadlihi." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian mendengar bunyi atau suara kokok ayam jago lah, gitu ya. Maka mohonkanlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Kok ayam itu kan biasa pagi hari, ya. Maka para ulama biasakan doa itu minta karunia. Allahumma barik lana fi bukurina. Kami di waktu pagi kami ini, gitu ya. Berdoa para ulama agar dikaruniai oleh Allah sebahagian dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'tum nahiqal hamiri fata'awwadzu billahi minasyaitan. Apa kata Rasulullah SAW? Dan apabila kalian mendengar suara lengkingan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kenapa begitu? Fa innaha ra'at syaitanan. Karena sesungguhnya keledai yang bersuara dengan suara teriakan begitu karena disebabkan mereka melihat syaitan, sedang melihat syaitan. Wallahu a'lam. Kedudukan hadis ini ada yang mengatakan dia dhaif, ada yang mengatakan dia naik ke derajat hasan di ghairihi. Tapi untuk menambah ilmu dan wawasan kita, memang ada hadis seperti itu, di mana Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau mendengar bunyi suara kokok ayam, minta karunia Allah. Kalau engkau mendengar suara keledai ya berteriak gitu, histeris gitu, maka mohonkanlah ampunan Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kenapa begitu? Karena kalau dalam hadis disebutkan keledai yang bersuara itu karena keledai baru saja melihat syaitan sedang berlalu di hadapannya. Ya. Kemudian jamaah sebagian besar ulama memandang hadis tentang suara keledai itu suara yang dimurkai oleh Allah. Maka manusia yang berbicara dengan suara yang kencang pun itu dan dimurkai oleh Allah, terlarang dia, ya, terlarang dia karena akan memunculkan banyak fitnah-fitnah gitu. Sungguh telah diriwayatkan oleh banyak ulama selain Imam Ibnu Majah, ya. Bahkan disebutkan secara khusus suara keledai yang tidak disukai itu adalah suara keledai yang dia berteriak di malam hari. Ini hadis disampaikan oleh Ja'far ibnu Rabi'ah. Ya, tidak di siang hari, tapi keledai yang dia bersuaranya di malam hari, saat orang tertidur lelap, dia bersuara dengan kencang. Tapi intinya Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui tentang hal itu. Kita dapat ilmu ini dari penjabaran para ulama-ulama kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikut wasiat Luqman, itulah di antara wasiat Luqman Al-Hakim.
ya, yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim. Disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kita coba ulas ya. Yang pertama itu larangan berbuat syirik. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14-nya berbuat baik kepada orang tua. Sama disambung dengan ayat ke-15. Ya. Ayat ke-15 itu jangan tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua mengajak kita bermaksiat. Ayat 15 itu. Kemudian ayat yang ke-16 muraqabatullah, merasa diri ini selalu diawasi oleh Allah di mana saja berada. Itu ya ayat 16, berarti 1 2 3 4. Terus berikutnya yang kelima mendirikan salat. Luqman berwasiat kepada anaknya agar anaknya mendirikan salat. Yang keenam berdakwah. Menyeru orang lain kepada kebaikan, menyeru orang lain untuk meninggalkan kemungkaran. Yang ketujuh sabar. Kalau dapat ujian maka bersabarlah. Yang ketujuh itu. Yang ke-8 berikutnya adalah tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh ujub. Maknanya sama. Sama. Merendahkan orang lain. Sama-sama merendahkan orang lain. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah sederhana dalam melangkah dan melunakkan suara. Sederhana dalam melangkah dan lunakkan suara. Dia hampir mirip dengan ayat yang ke-18 ini, wasiat yang ke-8, yaitu berharap manusia itu sederhana dalam bersikap. Sederhanalah dalam bersikap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat yang dikisahkan oleh Luqman, yang dikisahkan oleh Al-Quran Karim tentang Luqman Al-Hakim. Tapi Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, imam lainnya menambahkan ya beberapa hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat lainnya yang disebutkan oleh Imam Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Tercatat oleh salah seorang imam, Luqman Al-Hakim ini telah berwasiat kepada anaknya dan orang lain sebanyak 15.000 wasiat. Tidak sedikit, mubalik ribu wasiat. Bukan 15.000 wasiat. Ya. Dan kita tahu wasiat Luqman bukan sekedar wasiat. Tapi Luqman Al-Hakim berwasiat gitu. Dengan ilmu, kemudian dia faham, kemudian dia amalkan, ya, kemudian baru dia beritahu kepada orang lain. Nah, itu kehebatan wasiat Luqman Al-Hakim. Ada beberapa wasiat Luqman Al-Hakim di sini ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Musnad beliau. Ya. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang Luqman. Ya. Rasulullah bercerita kepada sahabat tentang Luqman. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Luqman al-Hakima kana yaqul, Inna Allah idza stu'ida syai'an hafizah. Apa kata Rasul SAW kepada para sahabat beliau? Sesungguhnya Luqman Al-Hakim pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu apabila dititipi sesuatu, pasti Allah akan pelihara. Nah, berarti kita pun begitu. Kita adabnya kalau kita dititip oleh orang lain, jangan kita tidak jaga, jangan kita tidak pelihara gitu. Sekarang itu ada yang viral itu saya lihat, orang berhutang ya, dia yang berhutang dipinjami oleh orang lain uangnya, malah dia pula yang lebih galak gitu, dia pula yang lebih sangar ketimbang orang yang pinjam duit. Orang meminta haknya, duit dia, malah orang yang berhutang ini lebih sangar pula ketimbang orang yang menghutangi. Ini kan lucu ini ya, lucu. Jadi tipi sesuatu saya harus jaga, apalagi sampai kita berhutang kepada orang lain. Jangankan dijaga atau jangankan keinginan untuk mengembalikan, ya. Yang terjadi malah si penghutang gitu marah kepada orang yang menghutanginya. Ini kan lucu. Tidak masuk dalam kajian wasiat Luqman Al-Hakim yang seperti itu. Tak mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Kalau hutang ya hutang, bayarkan hutang itu. Ya, karena itu bukan milik kita, itu kan punya orang lain. Kita diamanahkan untuk memanfaatkannya dengan baik. Kalau sudah datang temponya, kembalikan. Malah jangan pula kita yang mengatur-atur pengembalian itu. Bulan besok lah, 2 bulan lagi lah. Tidak, kita yang tunaikan. Gitu. Itu adabnya begitu. Sehingga memang dalam Al-Quran Karim itu, ayat tentang hutang itu hampir 1 halaman. Ya. Dikenal sebagai ayat yang terpanjang dalam Al-Quran Karim. Ya. Dikenal sebagai ayat yang terpanjang dalam Al-Quran Karim, yaitu
surah Al-Baqarah, di akhir-akhir ayat surah Al-Baqarah. Kemudian berikutnya ada juga riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Luqman li ibnihi wa huwa yu'idhu, ya bunayya iyyaka wattaqanna fa innahu makhwafatun bil laili wa madhammatun bin nahari. Kata Rasulullah SAW, Luqman ini dulu pernah berwasiat kepada anaknya ini. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Hei anakku, janganlah kamu meminta-minta. Karena sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu menjadikan ketakutan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Ya benar ya. Ya pesan Rasulullah SAW. Kalau minta-minta itu di malam hari saya takut gitu. Nah, di siang hari itu ya serasa hina. Serasa hina. Nauzubillah, berlindung kita kepada Allah SWT dari perkara meminta-minta. Ya. Imam Ibnu Abi Hatim juga pernah menceritakan gitu, ya, bahwa Luqman itu pernah berkata kepada anak, "Hai anakku, sesungguhnya hikmah itu dapat mengantarkan orang-orang miskin kepadukan para raja." Jadi kalau orang miskin ini bisa dapat hikmah begitu ya, bisa dapat hikmah gitu, maka dia akan bisa diantarkan dengan hikmah itu sampai berada di posisi raja. Banyak kita lihat kisah-kisah inspiratif ya. Ada yang kondektur jadi apa itu? Jadi laksamana TNI. Ya. Ada yang ya banyak macam-macam lah, macam-macam. Itu kan semuanya atas asas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia dapat hikmah, semangat dia itu bisa mengantarkan dia berada di posisi kedudukan para raja. Luar biasa. Nasihat siapa itu? Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Kemudian Abdurrahman Al-Mas'udi juga pernah berkata, Luqman itu pernah berkata kepada anaknya, "Hei anakku, apabila engkau berjalan, kemudian mendatangi suatu tempat, berkumpulnya suatu kaum di situ." Jadi kalau ada engkau jalan engkau di situ, kemudian di situ orang sedang berkumpul ramai-ramai gitu. Maka lemparkanlah kepada mereka yang berkumpul itu anak panah Islam. Lemparkan kepada mereka anak panah Islam. Apa itu anak panah Islam? Ucapan Assalamualaikum. Kemudian duduklah engkau di tempat mereka. Janganlah kamu berbicara sebelum kamu melihat mereka telah berbicara semuanya. Tidak boleh memotong orang bicara, awak baru datang, gitu. Duduk dulu, dengar dulu. Kalau dia minta kita bicara, baru bicara. Masya Allah, Islam ini luar biasa. Dan apabila mereka membicarakan tentang zikrullah, maka tangguhkanlah anak panahmu bersama mereka. Jadi jangan kamu pergi dulu. Jadi ternyata orang yang berkumpul itu sedang bercerita tentang kuasa Allah. Mereka bercerita tentang makhluk Allah. Cerita-cerita yang baiklah. Maka jangan buru-buru pergi, duduk dulu, dengar dulu. Gitu. Dan jika mereka membicarakan hal selain zikrullah, gitu, maka beranjaklah kamu dari mereka dan bergabunglah dengan kaum yang lain. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, bagaimana hukumnya saya pergi ke kondangan, ke pesta, di situ diputarkan lagu-lagu ya tentang percintaan, ya, hal-hal yang saya tidak cocok dengannya. Nah, jawaban kita sesuai dengan ini. Ya, jawaban kita sesuai dengan ini. Jadi caranya itu kita jaga hati orang yang sedang berpesta. Kita datangi pesta itu, makan kita, ambil makannya kita makan. Kemudian tidak duduk berlama-lama, langsung kita berangkat gitu ya. Dan bergabung dengan kaum yang lain. Nah, begitu caranya. Jadi tidak antipati langsung. Oh, nyo bagian ada salah tiba. Jangan. Karena kewajiban kita untuk menyambut dakwah, undangan orang lain. Hukumnya wajib itu. Ya. Ijabatul dakwah itu hukumnya wajib.
Caranya begitu, disiasati gitu. Tidak bisa kita mengatakan anaknya baru kita tidak salat ibu, tidak bisa. Kita siasati dengan cara yang terbaik. Hubungan kita tidak putus, kewajiban kita tunaikan. Kemudian kita juga tak terganggu hati kita, akidah kita, keimanan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang kemudian kita berangkat. Ya. Ada juga hadis dari Hafs Ibnu Umar. Luqman itu pernah meletakkan sekantong biji sawi di sisinya. Lalu dia meletakkan biji sawi ya di sisinya ini. Lalu Luqman ini menasihati putranya, anaknya, dengan suatu nasihat seraya mengeluarkan biji sawinya itu sebiji demi sebiji. Hingga habislah semua biji sawi itu dari kantongnya. Lalu beliau berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku telah menasehatimu dengan suatu nasihat yang seandainya ditunjukkan kepada sebuah bukit, niscaya bukit itu akan terbelah." Itu pesan Luqman Al-Hakim. Jadi beliau menasihati anak beliau, aku telah menasihatimu nasihat yang terbaik gitu. Maka tak ada nasihat yang lain yang harus engkau jalankan kecuali nasihat ini. Maka jalankan saya nasihat ini. Ya, itu pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kemudian juga ada riwayat, ini satu lagi ya, dari Abdullah ibni Abbas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pakailah oleh kalian orang-orang yang berkulit hitam, karena sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan orang-orang kulit hitam itu menjadi penghulu di surga. Siapa mereka yang kulit hitam itu? 1, Luqman. 2, An-Najashi, Raja Najashi. Yang ketiga, tahu kita ya, siapa yang ketiga? Ya betul, Bilal bin Rabah, juru adzannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Tabrani menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang berkulit hitam dalam hadis ini adalah orang-orang Abyssinia. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya orang-orang Najasyi atau orang-orang Habasyah di Afrika bagian tengah sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita di penghujung ya bahasan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim kita tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Rasanya semua ini sudah kita rinci satu-satu, bahkan kita potong-potong ayat per ayat, bahasan per bahasan, biar kita bisa maksimal dalam penyampaian bahasan-bahasan ini. Mudah-mudahan manfaat, insya Allah, dan kita kembalikan kembali kepada moderator. Jika ada yang mau bertanya, saya bisa jawab hari ini, akan saya jawab. Kalau tidak, insya Allah depending. Kita akan sampaikan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Fadhal dikembalikan kepada moderator. Baik, syukran kepada Ustadz. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya sebagai moderator pengganti karena moderator yang sebelumnya kehilangan sinyal. Izin Ustadz, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, syukran Ustadz. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik kepada Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya dipersilahkan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui 2 cara. Yang pertama bisa langsung on mic aja, dan yang kedua bisa melalui room chat. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Sekali lagi dipersilakan kepada Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui 2 cara. Yang pertama bisa langsung on mic aja menyampaikan langsung pertanyaan kepada Al Ustadz. Yang kedua bisa melalui room chat di fitur Zoom ini. Kepada Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa dipersilakan jika ada pertanyaan.
Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan kepada Hasanul Zikri. Syukran, jazakallah khairan moderator. Ana ingin bertanya kepada Pak Ustadz mengenai tawadhu atau rendah hati ini. Misalkan kita memiliki sifat yaitu suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana cara kita menghindari sikap tersebut dan bagaimana cara kita agar selalu senantiasa bersikap rendah hati dan menganggap kita itu tidak lebih daripada orang lain gitu, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Zikri. Dipersilakan kepada Ustadz Ilham untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan kepada Ustadz. Afwan Ustadz, mic-nya masih di mute. Maaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim akan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diminta oleh Allah untuk meniru ya akhlak dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kan ayatnya mengikut sampai ke bawah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, apalagi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Jadi sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah, contoh teladan terbaik gitu ya. Bagi siapa gitu? Bagi orang-orang yang berharap Allah dan berharap Rasulullah. Berharap Allah ini maksudnya dapat pahala Allah. Berharap Rasulullah ini biar dikumpulkan nanti di akhir sama Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira, dan menjadi contoh bagi orang-orang yang lisan ini, lidah ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sunnah ya, hukumnya bagi kita untuk mentauladani Rasul SAW, para sahabat-sahabat yang mulia, salafus salih, ulama-ulama kita, orang-orang baik sekitar kita, untuk memotivasi diri kita. Boleh kita bercermin dengan mereka, di mana kita, di mana mereka. Boleh, tidak ada masalah itu, boleh. Ya. Tetapi jangan sampai kebablasan gitu. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh penanya Dikri, kita khawatir nih kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang selevel dengan kita, seolah-olah kita merasa saya lebih hebat dibandingkan dia. Jangan sampai masuk ke level itu. Karena kalau masuk ke level itu, nah itulah kaji kita di ayat yang 18 itu. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Yang sombong itu kan bukan gaya berpakaian. Ya. Sombong itu bukan gaya berpakaian. Kalau baju bagus, orang sombong gitu. Nah, kemudian dia pakai perhiasan, sombong gitu. Misalkan dia pakai motor baru, sombong. Tidak. Yang sombong itu batul haqqi wa ghamtun nas. Itu yang sombong. Jadi jangan sampai kita menghinakan, merendahkan orang lain gitu. Derajatnya itu. Tidak memengannya dibandingkan yang bodoh. Itu tidak boleh, itu masuk ke sombong. Jadi cara mungkin merawat ketawaduan itu, ya sering-sering kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah gitu. Tidak selalu menengok, tidak selalu menengok ke atas. Lihat orang-orang yang lebih jauh, lebih sulit dibanding kita, sehingga kita mudah bersyukur gitu. Mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menempatkan ketawaduan dalam hati. Samping mungkin buat target dengan tilawah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini Masya Allah gitu. Sangat-sangat mujarab sekali gitu untuk merawat kepribadian kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Kira-kira begitu dari sang penanya Dikri. Jadi kalau mencontoh orang lain boleh, contoh orang lain. Contoh ada apa-apa. Ada dosen kita yang bagus akhlaknya, ilmunya bagus, kepribadian bagus, ibadahnya Masya Allah. Contoh itu ada apa-apa. Ya, ada teman sejawat kita bagus ya, contoh ada apa-apa. Tapi berhati-hati betul ya. Jangan sampai kita memposisikan orang itu ya, yang kita contoh itu di bawah kita. Nak memanganyo dibandingkan nambo, lebih mantap lam boleh jangan. Ambo yang dipuji dari dosen nambo ketimbangnya jangan. Itu hati-hati bisa jatuh kita kepada sifat kesombongan. Kalau sifat sombong ini Allah SWT murka dengannya. Wallahu a'lam. Begitu kira jawaban dari Ustaz Nur, silakan. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Kepada Zikri, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup moderator, syukran jazakallahu khairan moderator dan Pak Ustaz. Baik.
Ini yang selanjutnya ada yang raise hand, dipersilakan kepada Bapak Zulkifli Harza. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz mengenai gambaran ya bentuk pasti daripada waqsid fi masyika waghdud min sautik. Kalau waqsid fi masyika kan jalan yang cara jalan itu yang ditegur. Kalau waghdud min sautik itu oke lah, boleh kita dengarkan suaranya mungkin yang agak tinggi, mungkin meninggi, menyombong dan segala macam. Kita bisa ukur ini orang sombong gitu ya. Tapi yang waqsid fi masyik ini bagaimana caranya kita melihat dari cara jalan itu ini orang sombong nih, apakah dadanya ke atas, jalannya melonjak-lonjak atau gimana mengukurnya, atau maksudnya itu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Langsung ya Nur. Ya Ustaz, tafadhol. Ya. Yang dimaksudkan dengan waqsid fi masyika, tadi kita sudah jabarkan beberapa pendapat dari para ulama, satunya Imam At-Tirmidzi ya, yang menjelaskan waqsid fi masyika ini lebih rinci lagi gitu. Beliau menyampaikan beberapa tipikal gaya jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jalan beliau cepat dan tidak tergesa-gesa. Cepat dan tidak tergesa-gesa. Jadi cepat dan tergesa dibedakan. Jadi kalau ada orang yang tak kaja-kaja jalannya, itu dia masuk dalam lawan dari perintah gitu. Lawan dari perintah. Perintah ini kan sederhana. Kalau dia terkeja, kalau sekali tidak apa-apa. Ini memang jadi hobi dia begitu gitu. Semuanya terkejar gitu, terburu-buru. Gitu. Itu berarti lawan dari atau kebalikan dari perintah ini. Atau yang kedua itu adalah dia loyo atau bermalas-malasan. Bukan karena sakit. Kalau sakit bolehlah, tak apa-apa. Kita maklum lah orang sakit. Tapi kalau memang jalannya kayak gimana gitu ya, kayak masuk Minang ayam biakok gitu. Itu tidak bisa begitu. Itu di luar ini karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang gitu ya, kata Imam Abdullah ibn Abbas, Rasulullah itu kalau jalan tegap, tidak jalannya lemah gitu, dan tidak pula beliau kaslan. Kalau orangnya sakit ya berbeda, konteks sakit ini tidak sakit lah. Konteksnya orang yang tidak sakit, dia tak kehilangan apa-apa gitu, itu mesti dia jalannya dengan tegap. Dari situ bisa ketahuan. Kemudian berikutnya itu berjalannya itu dengan berjalan normal. Manusia itu kan ketahuan jalan normalnya gimana. Jadi kalau ada laki-laki menggadang gitu, mengepakkan sayapnya, padahal katak pun tidak ada kanan kiri gitu kan. Tapi dia kapakkan sayapnya itu, lengannya ini, itu nggak bisa. Itu udah tergambar kesombongan. Gimana kita menetapkan orang itu sombong atau tidak? Kita tidak bertugas menetapkan orang sombong atau tidak dalam hal ini. Kita dalam hal ini membawa makna ayat ke dalam kehidupan kita. Kita tidak sedang berbicara atau menghukumi orang lain dia sombong atau tidak. Kita membawakan bagaimana perintah ini bisa kita jalankan dengan maksimal. Sampai jalan pun kalau bisa kita atur dengan sebaik-baiknya. Kita tirulah bagaimana jalannya baginda Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya jalan itu pun ya cerminan dari kepribadian kita, cerminan dari akhlak kita, cerminan dari pikiran kita, cerminan dari amal-amal kita. Makanya ada perintah seperti itu. Wallahu a'lam. Kira begitu jawabannya Muhammad Nur atas pertanyaan dari Bapak kita. Wallahu a'lam. Baik, syukron Ustadz, dan juga syukron juga kepada yang bertanya tadi, Bapak Zulkifli Harza.
Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan yang melalui room chat itu dari saudara Naufal Fairiza. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Ana izin bertanya, bagaimana halnya mengenai laki-laki yang memiliki karakter atau emosi atau tingkah laku yang kesehariannya menantang sifat asli dari laki-laki seperti kuat, berwibawa, tegap, kokoh, dan sebagaimana Ustadz dan sebagiannya Ustadz seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga dikatakan menantang sifat keperempuanan seperti feminim, malu dan sebagainya. Walaupun tidak berpenampilan seperti wanita, namun sikapnya, budaya dan tingkah lakunya mirip dan bahkan juga berlawanan dengan wanita dan laki-laki normalnya. Adakah cara terbaik yang dapat kita lakukan jika kita berada atau bertemu dengan laki-laki yang seperti ini, Ustadz? Terlebih di era sekarang, tidak sedikit menemukan seseorang seperti itu. Dan apa pemicunya sehingga seorang laki-laki bisa bersikap demikian, Ustadz, sehingga kita dapat menghindarkannya? Syukron sebelumnya, Ustadz. Tafadhol, Ustadz, dijawab pertanyaannya. Iya. Kalau dalam tarbiyah Islamiyah itu pembentukan kepribadian seseorang itu bisa lewat bi'ah, bisa lewat lingkungan sekitar gitu ya. Di samping qiyam binafsi, di samping keinginan pribadi gitu ya, juga bisa lewat bi'ah, lingkungan. Tapi dari segi kedokteran, wallahu a'lam nanti bisa ditanya. Dari segi psikologi juga kita bisa tanya nanti kepada ahli psikolog ya. Kenapa bisa seperti itu gitu. Seorang laki-laki tak menampakkan kelaki-lakiannya, seorang perempuan tak menampakkan jiwa feminimnya sebagai wanita. Tapi kalau dalam kajian tarbiyah Islamiyah gitu ya, salah satu pembentukan kepribadian seorang itu kan nabiah, lingkungannya. Kita wallahu a'lam enggak tahu latar belakangnya apakah karena lingkungannya itu semua laki-laki sekitarnya atau semua perempuan, wallahu a'lam juga gitu. Nah, seperti apa? Sehingga kecenderungannya ke arah sana. Nah, jika kita berhadapan dengan orang seperti ini, apa sikap kita? Kalau dia dekat dengan kita, nasihati. Ya. Kalau ada yang dekat dengan kita, nasihati. Bisa, banyak orang bisa berubah dengan itu. Banyak orang bisa berubah dengan gaya jalan seperti itu, oh banyak. Gitu. Ya. Dinasihati. Kalau sudah dinasihati dia tak mau merubahnya gitu, tak ada keinginannya untuk merubahnya, ya sudah. Tugas kita hanya menasihati. Tapi kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan itu bukan cerminan pribadinya ya. Nah, taruhlah gaya jalannya begitu gitu, tapi mudah-mudahan bukan cerminan pribadi. Orangnya sesungguhnya soleh gitu ya, orangnya sesungguhnya solehah gitu. Doa kita seperti itu gitu. Itu cuman perilaku zahirnya saja, aslinya tidak begitu. Itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan. Tapi kalau untuk untuk berhati-hati perlu juga. Artinya kita tak menuduh, tapi kehati-hatian perlu juga. Apalagi dengan virus penyakit sekarang ya, penyakit LGBT segala macam itu, ya perlu juga kehati-hatian kita gitu. Tapi kita tidak dalam rangka porsi menuduh seseorang, tidak. Kita doakan saja mudah-mudahan dia bisa layaknya gimana orang lain lah, laki-laki gimana, perempuan bagaimana. Nah, kira-kira begitu. Jadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada ditemukan orang seperti itu. Ditemukannya itu kan baru zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Rasulullah tidak ada. 120.000 sahabat menurut Imam Salabi, tidak ada sejarah kisah yang menggambarkan ada kelainan gitu pada diri seorang laki-laki, kelainan pada diri perempuan, tentang kefeminiman atau ketegaran gitu segala macam. Ya, adanya itu baru di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sesudah Rasulullah SAW wafat. Dan itu pun kata Imam Abdullah ibni Abbas, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kata Khalid ibni Walid radhiyallahu anhu, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, dari semenjak Nabi Lut alaihissalam tak pernah ditemui lagi kasus ini kecuali zaman ini. Maksudnya zaman Abu Bakar itu. Berarti berapa jarak tahun itu? Ya, semenjak zaman Lut gitu, sampai bertemu lagi zaman Abu Bakar Siddiq. Baru bertemu lagi gitu. Berarti sudah terlalu lama terpotongnya, terputusnya gitu. Baru muncul lagi dia. Sehingga ketika itu para sahabat ridwanullahi alaihim memberikan masukan yang tegas ya kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan perilaku orang-orang yang menyimpang. Nah, tapi terkait dengan gaya jalan tadi, mudah-mudahan itu bukan mencerminkan kepribadian ya. Tidak mencerminkan kepribadian. Sesungguhnya hakikatnya dia saleh. Dia begitu karena mungkin terbawa lingkungan gitu ya. Kalau sudah beda lingkungannya, masuk dia ke komunitas fisik ya,
Universitas FSI, FISIP Unana, mudah-mudahan dia soleh, dia terjaga keimanan akidahnya, mudah-mudahan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Gitu Muhammad Nur. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dipersilakan kembali jika ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara. Pertama, bisa langsung on mic aja. Yang kedua, bisa disampaikan melalui room chat yang tersedia di room Zoom ini. Dipersilakan jika masih ada pertanyaan. Baik, sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa, dipersilakan. Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah kita cukupkan sampai sini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah closing statement dari Al-Ustadz kepada Ustadz Ilham. Dipersilakan. Oke, terima kasih Muhammad Nur dan Bapak Ibu serta kaum muslimin seluruhnya. Akhlak ini merupakan salah satu pilar pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia, ya. Dan ini akan membentuk peradaban bagi manusia, Sehingga suatu amal perbuatan tidaklah dianggap sempurna dia bila tidak dilandasi oleh akhlak yang baik. Begitu pada Islam. Masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk akhlak mulia. Tinggal bagaimana kita mensuri teladani Rasul SAW dan para sahabat beliau. Sehingga mudah-mudahan dengan semangat kita meneladani Rasul dan para sahabat, mudah-mudahan kelak Allah SWT kumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat. Ini kisah Luqman Al-Hakim dengan putranya, kisah Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Kata Syekh Said Qutb dalam tafsirnya fi Dhilal Quran Karim, ini sangat relevan sekali dengan kehidupan sekarang. Banyak sekali kasus-kasus muncul, ya, termasuk mungkin maksiat, kemudian pelanggaran etika, adab sosial, gitu ya, kemudian putusnya suatu rahim dikarenakan karena tipisnya akhlak dalam kepribadian manusia. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Kita akan buat peradaban di negeri yang kita cintai ini dengan dimulai oleh pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga ke depan insya Allah negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penduduknya adalah penduduk orang-orang yang memiliki ketinggian akhlak dan kepribadian, insya Allah. Di beberapa negara, saya ceritakan sedikit yang saya pernah kunjungi, gitu ya. Tak akan hilang gitu tas kita yang tertinggal. Misalnya kita lantai 4 Singapura lah contohnya, tertinggal tas teman lantai 5, lantai 4 bandara. Itu setengah jam berikutnya atau 1 jam berikutnya kita datang aman saja. Kalau di kita masih ragu, kita mungkin 5 menit hilang dia. Ini kan contoh gitu, peradaban. Dan harusnya kita di Indonesia tak seperti itu. Harusnya kita jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan insya Allah itu bisa kita mulai dengan menerapkannya pada diri kita masing-masing. Insya Allah. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Ibu rahimahullah atas perhatiannya. Dan insya Allah nanti kita akan jumpa lagi pada pertemuan kita pekan mendatang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, sebelumnya ternyata untuk pertanyaannya masih ada 2 lagi Ustadz yang baru sampai di room chat. Apakah dijawab dulu atau nanti dikirim via di grup kajian tafsir aja Ustadz? Atau seperti apa Ustadz? Ya, di pekan mendatang kita ini ya.
Nanti Zikri kasih ini judulnya, nanti minggu depan awal pengajian ini kita jawab insyaallah. Oke, baik Ustaz. Boleh. Ya, baik. Syukron kepada Ustaz. Ada Zoom satu lagi nih Muhammad Nur. Gak apa ya? Oh iya. Iya, siap. Oh iya, oke, Ustaz. Ya, Gak apa. Syukron Ustaz atas closing statement-nya. Oke, acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kajian tafsir virtual FISIP kita pada kesempatan kali ini dengan melepaskan alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Baik, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di save tadi pertanyaan Muhammad Nur. Ya, bertutur sama-sama. Ya, makasih Ustaz. Ya. Masya Allah. Nur, nanti di save ya ininya Nur. Pertanyaan yang dua tuh. Ya Ustaz, baik. Insya Allah. Izin ya, Assalamualaikum. Izin bertutur. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Syukran ketum. Zikri.